Salam, salam Paskah buat kita semua. Kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah. Dan juga kebangkitan Yesus adalah suatu peristiwa yang bukan berdiri sendiri, tapi sangat berkaitan dengan kehidupan manusia. Sangat berhubungan dengan kehidupan manusia yang berdosa. Sebab itu, saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 3 mulai demikian bunyi firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya itu, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus memberitakan kebangkitan Yesus itu tidak terlepas dari kematiannya. Bahwa dia telah dikuburkan dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Rasul Paulus itu sangat perhatian dengan firman Tuhan, dengan kitab suci. Tidak cukup hanya melalui kata-kata rasul yang lain. Berarti Rasul Paulus telah menyelidiki kitab suci perjanjian lama tentang janji-janji Allah mengenai kematian dan kebangkitan Yesus. Dan itu menjadi fakta, itu menjadi sejarah. Dan itu dikatakan oleh Rasul Paulus dengan baik. Dan untuk membuktikan kebangkitannya itu, maka Yesus menampakkan diri selama 40 hari berulang-ulang. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Karena Yesus ingin supaya murid-muridnya itu mempunyai iman yang kuat, iman yang mengakar tentang kebangkitannya. Itulah sebabnya Yesus berulang-ulang menampakkan diri. Tapi yang paling menarik adalah ketika Rasul Paulus mengatakan, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Yang akhir di sini sebenarnya dapat diartikan adalah yang paling indah, yang paling besar, klimaks, yang paling nyata dari kebangkitan Yesus adalah ketika ia menampakkan diri kepadaku. Ketika aku bertemu dengan Yesus, itulah fakta, bukti kebangkitan Yesus yang paling kuat. Bapak Ibu sekalian, kalau Rasul Paulus bisa mengatakan itu, kita pun bisa mengatakan. Dan yang paling klimaks dari semuanya itu adalah ketika dia menampakkan diri kepada aku. Ketika aku bertemu dengan Yesus yang hidup, itu fakta yang dapat saya alami. Semua orang Kristen harus punya pengalaman ini. Dia mempunyai pertemuan pribadi dengan Yesus di dalam imannya. Dan dia mempercayainya melalui kitab suci. Dia mengenal Yesus melalui fakta bahwa Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Tetapi klimaks yang paling utama dari semuanya itu adalah ketika Yesus menampakkan diri kepada aku. Ketika aku bertemu dengan Yesus. Saya dan saudara harus punya pengalaman yang luar biasa ini. Klimaksnya adalah ketika kita bertemu dengan Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup,
Yesus yang menyelamatkan, Yesus yang membawa kita kepada sorga yang kekal. Dan itulah yang indah. Dan kita harus belajar terus mengikut Yesus dalam kehidupan ini. Dalam keadaan tersukar sekalipun, nikmati kehadiran Yesus terus ada di dalam kehidupan kita. Karena itu klimaks dari segala pertemuan Yesus. Lebih klimaks dari pertemuannya dengan Petrus, Yohanes, dan lain-lain. Yang paling klimaks adalah seperti Paulus, yang paling klimaks, yang paling besar adalah ketika aku bertemu dengan Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit. Selamat Paskah. Mari kita menikmati indahnya bertemu dengan Yesus. Salam, salam sehati.